Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ibadah haji disebut juga ibadah fisik karena rangkaian alur yang membutuhkan kesehatan yang prima. Harapan utamanya adalah menjadi haji mabrur dan inilah harapan kami juga agar jamaah haji Indonesia bisa menjadi haji yang mabrur dan tentu saja menjaga kemabruran haji setelah nanti kembali ke tanah air. Bagaimana caranya? Sudah bergabung bersama kami Hussein Jafar Al-Hadar, pendakwah milenial untuk membahas hal ini. Assalamualaikum. Habib, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada mungkin ini nggak iri sedikit nih kok sudah kan haji sudah dimulai lagi begitu ya. Ada tidak kerinduan dan melihat saat ini kan ibadah haji setelah 2 tahun kemarin tidak terlaksana begitu ya. Akhirnya ada lagi begitu. Ada kerinduan terhadap musim haji nih, Habib? Iya, tentu. Iya, ini itu tentu ya bahwa haji itu begitu dekat dengan saya. Ada beberapa penyebab sih. Pertama karena sudah 2 tahun ya haji itu tidak bisa dilaksanakan secara umum karena pandemi COVID-19 pada saat itu. Sehingga saat ini itu haji Kemudian yang kedua, mungkin karena faktor sudah umur ya. Yang generasi ini udah kenal, jadi udah mulai saatnya menyiapkan diri untuk haji. Kemudian yang ketiga juga adalah karena faktor tingginya euforia jamaah haji di Indonesia saat ini, sehingga kemudian foto-foto dan video-videonya itu menyusup ke berbagai media sosial hingga grup-grup WhatsApp, dan bahkan bagian teman saya berangkat haji tahun ini hingga kemudian masuk ke WhatsApp mengirimkan foto-foto dan video-video yang begitu syahdu tentang pelaksanaan haji tahun ini. Itu yang saya rasa membuat kemudian rasa haji itu terasa hingga diri saya di tanah air saat ini, dan itu bagi saya sangat positif karena akhirnya membuat orang-orang seperti saya dan mungkin umat muslim lainnya di berbagai daerah di Indonesia kemudian tergerak hatinya lagi mempersiapkan diri untuk menjadi salah satu jamaah haji di tahun-tahun berikutnya. Baik, ini kan kita diajarkan begitu ya, Bib, untuk bersyukur begitu ya, apapun kondisinya, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Berhaji di kala pandemi, kalau menurut Habib nih, apa kemudian yang harus disyukuri oleh para jamaah? Karena ini kan berbeda gitu ya dengan musim haji tahun-tahun sebelumnya dalam kondisi tidak pandemi begitu. Apa kemudian yang bisa diambil hikmahnya, yang kemudian bisa disyukuri haji dalam kondisi COVID-19 seperti ini? Iya, haji itu yaitu menyegera diri menuju ketaatan, puncak kepada Allah. Karena itu saya dan para ulama sebenarnya meyakini bahwa orang yang berhasil menunaikan ibadah haji itu pasti karena undangan dari Allah, bukan karena fasilitas dari negara, bukan karena undangan dari kerajaan Arab Saudi, bukan karena dia menabung dan lain sebagainya. Utamanya karena undangan dari Allah yang sumbernya itu karena niat tulus yang kita torehkan untuk berangkat haji. Apalagi haji di tengah suasana yang masih pandemi seperti ini, di mana kuota hajinya berkurang, kemudian tidak semua orang bisa berangkat haji, bahkan yang sudah siap berangkat tapi berumur di atas 65 tahun akhirnya gagal karena peraturan dari kerajaan Arab Saudi. Adalah kondisi yang spesial. Hal mendorong para haji untuk kemudian lebih tulus lagi dalam menjalankan tahap demi tahap dalam prosesi ibadah haji tahun ini. Baik, jadi harus bersyukur begitu ya, karena memang ini panggilan dari Allah, apalagi di tengah kuota terbatas, di tengah kondisi saat ini mereka masih
bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Habib ditahan dulu, saya juga ingin nanti tahu seperti apa kemudian haji yang mabrur. Bagaimana menjaga kemabruran dari haji itu sendiri. Tetapi saya ingin menyapa dulu, ini Habib ke Arafah, ada jamaah haji Multazam Utama yang bergabung bersama kami melalui Zoom. Halo, selamat malam. Waktu Indonesia sudah ada Bapak Faisal Bustami dan juga Ibu Lelimar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Zakia. Assalamualaikum pemirsa. Baik, Pak Faisal dan juga Ibu Lelimar, senang sekali sudah bisa bergabung bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Di sini juga ada Mas atau Habib Hussein Jafar Al-Hadar, ini pendakwah milenial. Saya ingin tahu dulu ini bagaimana kabarnya Bapak Ibu di sana, sudah berapa lama dan bagaimana suasana haji di sana saat ini? Haji Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, haji ini haji mabrur dan suasananya juga di sini menyenangkan sekali. Pelayanan, tenda baru, karpet baru, tendanya baru, karpetnya baru. Barokah, insya Allah multazam barokah, dan pembimbing-pembimbingnya alhamdulillah membimbing kami dengan sangat baik sekali. Kami dibimbing apa yang harus kami lakukan. Kami bersyukur Mbak Vika. Di sini kami bersama semua dengan teman-teman. Akan oleh Habib Hussein, salah satu yang beruntung begitu ya, mendapat panggilan Allah di saat kondisi pandemi seperti ini, seperti itu. Nah, kami ingin tahu, jadi tadi ketika melaksanakan pelaksanaan wukuf saat ini, bagaimana tadi pelaksanaannya dan juga apa saja kemudian harapan dan doa yang dipanjatkan? Alhamdulillah, doa kami lillah, 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 seluruh umat lillah, menyampaikan doa untuk bangsa Indonesia supaya terbebas dari segala cobaan. Oke, baik Pak Faisal, mohon maaf kami boleh tahan dulu karena dia ada kendala dalam audio. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa, kami akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di live event Wukuf di Arafah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, saya akan kembali menyapa Habib Hussein. Masih bersama kami, Habib? Iya. Baik, Habib, sementara kita masih menunggu koneksi kita kembali dengan Pak Faisal dan juga Ibu. Saya tadi ingin bertanya terkait dengan haji yang mabrur, begitu ya, haji yang mabrur. Nah, ini bagaimana kemudian seseorang bisa dikatakan mabrur? Dan bagaimana juga menjaga kemabruran haji? Justru yang penting itu kan setelah pelaksanaan ibadah hajinya, begitu ya. Ini bagaimana kemudian menjaga itu, Habib? Iya. Audio Zoom-nya yang akan bermasalah kita sambungkan video di Zakia ya. Oh ya, Baik. Apa? Jadi kita pakai audio ini ya. Oh, di mute. Oh ya, oke. Oh ya. Taatan yang itu disebut sebagai haji mabrur, menurut para ulama ada beberapa hal. Yang pertama adalah seorang jamaah haji yang memenuhi syarat sahnya ibadah haji itu sendiri. Jadi semua syarat dan rukunnya itu dipenuhi sehingga haji itu sah untuk dijalankan. Kemudian yang kedua, mabrur artinya tidak tercampur dari sesuatu di luar ketaatan itu sendiri. Sehingga menurut para ulama yang juga akan termasuk orang-orang yang mendapatkan haji mabrur adalah orang yang berhaji bukan karena riya. Nah, ini tantangan bagi jamaah haji di Indonesia. Karena sebagian kita kadang itu menunaikan haji untuk mendapat gelar haji yang kemudian untuk menjadi upgrade ketika kita kembali di Indonesia secara status sosial. Dengan gelar haji itu untuk dipertontonkan ke tetangga, di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sesuatu yang harus dihindari.
bagi seorang yang ingin mendapatkan mabrur. Jangan sampai hajinya untuk keriaan atau untuk dipertontonkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, menurut para ulama, haji yang mabrur itu adalah haji yang penuh ketaatan sehingga tidak tercampur dengan kemaksiatan. Maka jangan sampai orang-orang yang melakukan haji di tanah suci saat ini tercampur dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka jangan melakukan segala bentuk kemaksiatan di tanah suci saat ini hingga kemudian selesai prosesi haji dan hingga kembali ke tanah air. Dan menurut tanda orang yang mabrur adalah setelah dia melakukan haji, apakah dia kembali melakukan keriaan dan kemaksiatan? Tidak. Orang yang disebut sebagai haji yang mabrur, cirinya adalah setelah dia kembali ke tanah air, dia mentanah sucikan tanah airnya. Artinya dia menjalani kehidupan di tanah air jauh lebih baik seperti sebagaimana ia menjalani kehidupan di tanah suci, jauh dari riya, jauh dari kemaksiatan, dan intinya ketika dia kembali ke tanah air, dia berperilaku seolah dia di tanah suci sehingga penuh ketaatan, dan hari-harinya di tanah air selalu jauh lebih baik dari hari-harinya sebelum berangkat. Ini yang penting begitu ya, Habib ya. Bagaimana kemudian bersikap ketika kembali setelah haji, menjaga sikap, kemudian bagaimana berperilaku seperti layaknya saat kemarin beribadah haji dan pelaksanaan haji di tanah suci begitu. Tanah sucikan tanah air tadi yang seperti dikatakan Habib Hussein begitu. Habib, kita kembali dulu ini ke Pak Faisal dan juga Ibu Lelimar. Pak Faisal dan Ibu Lelimar, saya ingin tahu nih ketika di sana siapa kemudian yang apa yang paling dirindukan? Rindu tidak dengan tanah air, dengan keluarga? Pak Faisal? Baik, Pak Faisal, kami belum bisa mendengar suara Pak Faisal dan juga Ibu Lelimar. Tetapi saat ini Pak Faisal dan juga Ibu, ini ada yang rindu begitu dengan Pak Faisal dan Ibu Lelimar. Jadi sudah bergabung juga bersama kami saat ini anak dan juga maksud kami anak dari Bapak Faisal dan Ibu Lelimar serta adik kakak. Sudah ada Mbak Ratih di sini ya yang mewakili. Assalamualaikum Mbak Ratih. Assalamualaikum Mbak Zakia. Apa kabar Mbak Ratih? Saya Mbak Wulan, Mbak Zakia. Oh baik, Mbak Ratih, ini ada cerita begitu bagaimana ibu dan bapak kemudian berangkat haji. Jadi katanya menjual rumah, kemudian rumahnya dipakai untuk berangkat haji dan juga dibelikan tanah begitu untuk anak-anaknya. Sekarang saat ini Mbak Ratih sedang menyaksikan juga bapak ibu berada di tanah suci, sedang melakukan wukuf di Arafah. Bagaimana perasaan Mbak Ratih melihat hal ini? Apa yang ingin disampaikan kepada Bapak dan Ibu? Halo. Perasaannya senang, terharu karena kita semua tahu gimana perjuangan Mama Papa untuk berangkat ke haji. Kemudian kemarin kan sempat ditunda karena pandemi selama 2 tahun. Alhamdulillah atas izin Allah orang tua kami bisa berangkat haji tahun ini. Oke, berarti senang, terharu begitu ya Mbak Ratih ya, apalagi Bapak Ibu saat ini sudah sedang melaksanakan ibadah haji. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Bapak Faisal, mungkin Pak, ini saat ini sudah ada anak-anak dan juga keluarga, tapi tampaknya ada kendala audio. Mungkin dari Mbak Ratih sendiri harapannya mungkin terakhir Mbak Ratih, Bapak dan Ibu saat ini kita melihat sedang wukuf begitu ya. Harapan dari keluarga apa nih untuk orang tua? Harapannya untuk orang tua, untuk Mama Papa, kita semua berharap kembali dalam keadaan sehat, walafiat, terus ibadah yang dijalani di sana itu berjalan dengan lancar. Terus bisa melihat cucu-cucunya sampai mereka dewasa gitu.
Baik, baik. Terima kasih banyak Mbak Rati serta kakak adik semua, saudara-saudara sudah bergabung dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Faisal dan juga Ibu Lelimar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga seluruh ibadahnya berjalan dengan lancar dan bisa menjadi haji yang mabrur. Baik, terima kasih sudah bergabung di live event Wukuf di Arafah. Kita akan kembali berbincang bersama dengan Habib Hussein. Habib Hussein senang begitu ya, rasanya tadi melihat ada yang haji kemudian menjual tanah, ada yang menabung begitu kan ya. Nah, mungkin ada tidak untuk generasi milenial atau mungkin generasi Z saat ini begitu ya, yang masih usianya muda begitu, mulai menabung atau bagaimana caranya supaya berhaji ini kan identik dengan usia yang sudah tua karena kan menabungnya lama begitu ya. Ini ada nggak tips atau kiat bagaimana kemudian kita bisa berangkat haji, apalagi biaya haji kan tidak bisa dikatakan murah juga begitu ya. Terutama untuk generasi muda nih, Habib silahkan. Iya, pertama haji itu adalah ibadah fisik, sehingga seharusnya yang muda itu terdepan dalam berhaji agar dia bisa memaksimalkan ketaatannya dalam menjalankan ritual haji yang penuh dengan berbagai. Apalagi tahun ini dikabarkan di Arab Saudi itu sangat panas, sehingga butuh kematangan fisik yang baik. Karena itu jangan nunggu tua untuk berangkat haji, sehingga harus sedari muda sudah mempersiapkan untuk berangkat haji dengan menabung dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Nabi katakan dalam salah satu sabdanya, ya'jabu rabbuka min sabbin laisat lahu safwah. Allah itu kalau menemui orang tua yang taat kepada Allah, naik haji dan lain sebagainya, itu relatif ya memang normal, karena kalau udah tua biasanya orang akan melakukan ketaatan kepada Allah, entah karena ingat umur lah, karena sudah bosen dengan maksiatnya dan lain sebagainya. Tapi kalau anak muda yang taat kepada Allah, melakukan haji dan segala ritual pendekatan diri kepada Allah, maka itu membuat Allah kagum, kata Nabi dalam salah satu sabdanya. Karena itu sedari muda harus mempersiapkan agar membuat Allah kagum, sehingga hidup kita menjadi baik-baik saja karena Allah telah kagum kepada kita. Nah, bagaimana kiatnya? Saya rasa generasi Z dan generasi milenial ini adalah generasi yang pertama secara ekonomi biasanya baik, karena mereka adalah wirausahawan, mereka kemudian pegawai yang memiliki skill yang baik sehingga gajinya baik dan lain sebagainya. Karena itu yang dibutuhkan oleh mereka adalah komitmen bahwa kita akan berangkat haji, sehingga akan melakukan berbagai upaya-upaya strategis, entah menabung dan lain sebagainya untuk kemudian berangkat haji. Karena mereka relatif sudah baik, mereka bisa membeli sepatu yang harganya jutaan, mereka bisa membeli kendaraan yang harganya puluhan juta, mereka bisa traveling ke Eropa dan kemana-mana, sehingga kalau mereka tidak menyiapkan diri untuk haji itu terasa naif. Artinya mereka tidak menomorsatukan apa yang seharusnya nomor satu, yaitu ketaatan kepada traveling kemana-mana, tapi nggak traveling ke Baitullah saat haji itu terasa aneh. Nah, karena itu yang penting bagi generasi milenial bukan utamanya tentang bagaimana mereka menabung, karena rata-rata mereka sudah cakap dalam hal itu. Tetapi komitmennya begitu ya. Nah, bagaimana mereka mengetahui makna dari haji, bukan hanya secara ritual tapi secara spiritual, agar terdorong untuk berangkat ke Baitullah. Baik, Habib Hussein Jafar Al-Hadar, semoga ini didengar oleh generasi muda, generasi milenial maupun juga generasi Z begitu ya. Jadi bisa traveling kemana-mana, tapi jangan lupa juga siapkan juga untuk traveling ke Baitullah begitu ya, untuk juga menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live event pada malam hari ini. Terima kasih.